Beberapa fitur yang wajib lo tahu sebelum lo beli Infinix Note 40 Pro 5G. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Note 40 Pro 5G. Di video kali ini gue pengen cerita ini beberapa fitur yang gue temuin di Infinix Note 40 Pro 5G setelah hampir 2 bulan penggunaan handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama fitur apa aja yang ada di Infinix Note 40 Pro 5G, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Sesuai namanya, Infinix Note 40 Pro 5G. Jadi hal yang mau gue ceritain pertama adalah konektivitas 5G-nya. Cuman berhubung di daerah gue sinyal 5G itu masih langka, jadi gue cuman bisa nunjukin di settingan handphonenya aja. Belum bisa nunjukin seberapa kuat sinyal 5G di handphone yang satu ini. Tapi biarpun begitu, paling nggak handphone ini menurut gue udah cukup future proof. Mengingat konektivitas 5G masih bisa kita nikmatin mungkin beberapa tahun ke depan. Meskipun gue yakin sih, saat konektivitas 5G merata di Indonesia, lo udah ganti handphone yang baru lagi. Tapi biarpun kemungkinan besar lo udah ganti handphone, paling enggak lo masih bisa pakai Infinix Note 40 Pro 5G ini untuk 3 tahun ke depan. Di sini gue juga mau ceritain kalau Infinix Note 40 Pro 5G ini dijanjikan bakal mendapatkan paling enggak 2 kali Android update dan 3 tahun security patch. Jadi secara teori handphone ini bakal masih enak dipakai untuk 3 tahun ke depan. Oh ya, saat keluar dari box, handphone ini udah pakai Android 14. Jadi harusnya masih bakal bisa dapetin Android 16 ke depannya nanti. Nah, fitur selanjutnya yang mau gue ceritain dari Infinix Note 40 Pro 5G ini adalah Volux. Jadi Volux ini kayak semacam voice assistant buatan Infinix yang konsep kerjanya mirip sama Google Assistant atau voice assistant lainnya. Dengan fitur ini lo bisa memberikan perintah suara ke Infinix Note 40 Pro 5G yang lagi lo pakai. Gak cuma sekedar perintah suara, tapi dengan Volux ini lo bisa translate bahasa juga dengan menggunakan suara. Selain itu, Volux ini juga bisa ngebantu lo translate percakapan saat lo mau chatting dengan orang asing. Jadi fitur ini mirip-mirip kayak Galaxy AI kalau di handphone flagshipnya Samsung. Selain itu, lo juga bisa translate bahasa cuman dari foto aja. Dan sejauh gue coba sih, hasilnya udah cukup bagus dan bisa ngebantu kalau lo emang butuh translator. Infinix Note 40 Pro 5G dibekali dual stereo speaker yang dituning sama JBL. Jadi suara yang dihasilkan juga bukan yang sekedar keras aja. Detailnya cukup berasa khususnya buat lo yang suka nonton film dari handphone atau untuk main game yang butuh stereo speaker untuk tahu pergerakan musuh datang dari arah mana. Untuk urusan speaker ini, Infinix Note 40 Pro 5G juga udah punya fitur Dolby Atmos untuk pengalaman menikmati suara yang jauh lebih baik. Infinix Note 40 Pro 5G juga punya fitur NFC multifungsi yang jujur ini berguna banget buat lo yang emang sering keluar masuk tol. Selain bisa buat isi uang elektronik dengan cepat dan mudah, fitur NFC multifungsi ini bisa berguna buat lo yang mau duplikat kunci yang berbasis NFC kayak Smart Door Lock atau semacamnya. Buat lo yang sering punya kegiatan di luar rumah dan sering nyari lokasi tertentu, Infinix Note 40 Pro 5G juga punya fitur Ultra Precise GPS. Bahasa gampangnya, fitur ini bikin GPS dari Infinix Note 40 Pro 5G itu berasa lebih presisi dalam menentukan lokasi. Tapi sejauh gue coba Maps di handphone ini, jujur, gue masih belum nemu bedanya dari beberapa handphone yang gue pegang sekarang. Fitur selanjutnya yang bakal gue ceritain di sini adalah fitur All Round Fast Charge, di mana Infinix membenamkan satu chipset khusus yang mereka kasih nama Cheetah X1. Jadi Cheetah X1 itu adalah sebuah chipset yang ditugaskan untuk mengontrol proses pengecasan di Infinix Note 40 Pro 5G, di mana selain daya yang masuk itu dipastikan stabil sama chipset yang satu ini, tapi chipset yang satu ini juga punya fitur keamanan yang beda dari beberapa handphone lain. Dengan adanya chipset ini, Infinix Note 40 Pro 5G jadi punya mode pengecasan tercepat, terpintar, dan teraman di kelasnya dengan tingkat processing yang lebih efisien hingga 204%. Tapi jujur, sampai dengan video ini dibuat, gue belum bisa mastiin apakah fitur ini bekerja dengan baik atau enggak. Tapi yang jelas, Infinix Note 40 Pro 5G ini punya fitur pengecasan hingga 45 Watt yang terbukti cepat dengan kapasitas baterai di 5000 mAh yang terbagi menjadi 3 mode. Yang pertama adalah mode low temperature. Mode ini akan mengurangi suhu pengecasan handphone sampai dengan 7 derajat lebih rendah, tapi dengan konsekuensi daya
yang masuk lebih sedikit. Kemudian ada fitur Smart Charge, yang dimana peran dari chipset Citah X1 ini bakal lebih berasa untuk mengatur arus yang masuk serta suhu dari handphonenya. Dengan mode Smart ini dari 0 sampai 50% butuh waktu kurang lebih 30 menit aja. Dan yang terakhir adalah mode Hypercharge. Di mode ini seakan daya yang masuk ke dalam handphone itu nggak ditahan sama sekali, yang artinya full 45 watt akan masuk ke dalam baterainya. Dengan konsekuensi suhu handphone yang lebih tinggi. Tapi dengan manfaat yang didapat itu adalah pengisian daya yang lebih cepat. Dari 0 sampai 50% cuman butuh waktu kurang lebih 20 menit aja. Saran gue sih mending pakai yang Smart aja, biar dari chipset Citah X1 aja yang mengatur sistem pengecasannya. Selain itu, Infinix Note 40 Pro 5G juga punya fitur wireless charging dan juga reverse wireless charging. Hal ini berguna saat dimana lo punya aksesoris handphone kayak TWS atau jam tangan yang bisa lo charge menggunakan Infinix Note 40 Pro 5G ini, selama protokolnya mendukung. Dan kalau lo pakai docking wireless charger bawaan Infinix-nya, ini bisa ngecharge sampai 20 watt juga. Oh ya, hampir lupa, masih dari sektor pengecasan, kalau Infinix Note 40 Pro 5G ini punya fitur bypass charging yang berguna buat lo yang sering main handphone sambil di-charge. Kalau lo aktifin fitur ini dalam persentase baterai tertentu, handphonenya bakal mulai mengisi daya. Dan saat persentase baterai puncaknya terpenuhi, handphonenya bakal berhenti nge-charge dan presentasi baterainya bisa lo atur secara manual kayak gini. Dan untuk fitur reverse chargingnya, nggak cuman dari mode wireless, tapi juga bisa pakai mode OTG wired charging juga ya. Jadi bisa nge-charge handphone lain menggunakan Infinix Note 40 Pro 5G ini. Dan ingat juga, kalau semua fitur pengecasan di Infinix Note 40 Pro 5G ini sudah diatur di bawah pengawasan TUV Renlan untuk memastikan keamanannya. Sebenarnya masih banyak banget fitur fast charging dari Infinix Note 40 Pro 5G ini, tapi kalau gue bahas satu-satu bakal kepanjangan banget videonya. Jadi kita langsung lompat ke fitur selanjutnya, yaitu desain dan layar. Well, gue bakal ceritain dari fitur desain layarnya dulu. Nggak memungkiri, gue atau lo saat beli handphone tuh yang jadi pertimbangan adalah desain atau bentuknya. Pas lo ngeliat desain handphonenya dari depan, lo bakal disuguhin dengan bentuk layar yang melengkung dan juga punch hole display kamera. Tapi bukan itu poin utamanya. Berkat layarnya yang melengkung, Infinix Note 40 Pro 5G punya bezel yang terbilang cukup tipis dan simetris. Yang Infinix sendiri menyebutnya adalah Ultra Narrow Bezel 55 derajat Perfect Curve. Selain itu, fitur layar dari Infinix Note 40 Pro 5G ini juga nggak kalah menarik buat kita bahas. Layar Infinix Note 40 Pro 5G menggunakan bahan yang mereka sebut Bright AMOLED dengan refresh rate 120Hz, dengan fingerprint under display yang kecepatan bacanya menurut gue lebih baik dari Infinix Note 40 yang biasa. Tapi ini bukan yang cepet banget juga kalau dibandingin sama sensor fingerprint ultrasonic, karena sistemnya masih menggunakan optical aja. Dan gak cuma itu, layar Infinix Note 40 Pro 5G juga udah komplit banget. Resolusi yang dipakai itu adalah Full HD+, dengan tingkat kecerahan maksimal ada di 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit dan juga contrast rate hingga 10 juta banding 1. Dan sudah support touch sampling rate hingga 1500Hz, GNC dikurang dari 1,5, PWM dimming 2160Hz, sampai sertifikasi low blue light protection dari TUV Renlan. Dan jangan sampai lupa juga kalau layarnya ini udah dilindungin Corning Gorilla Glass yang tahan terhadap goresan dan benturan ringan. Dan emang terbukti selain layarnya ini cerah, kalau dilihat di bawah lampu yang terang atau sinar matahari langsung, layarnya juga responsif dan nyaman digunakan dalam durasi waktu yang cukup lama. Beralih ke bagian belakang, lo bakal disuguhin bentukan back cover yang melengkung juga dengan finishing Vega leather yang berasa lembut banget di tangan. Dipadukan dengan frame kamera yang dibuat mengotak dengan finishing yang Infinix bilang Skycraver Metaline Finish, bikin tampilannya berasa mewah dan elegan. Bahkan dengan desain back cover kayak gini, gue yakin orang yang nggak tahu pasti nyangka handphone ini harganya lebih dari 5 juta. Oh ya, nggak lupa juga gue mau ceritain kalau Infinix Note 40 Pro 5G ini ada fitur yang namanya adalah Active Halo, yang posisinya ada di lingkaran dalam LED flashnya. Jadi Active Halo ini semacam lampu RGB buat nunjukin kalau seandainya ada notifikasi masuk, dan bisa lo custom juga nyala lampunya sesuai dengan keinginan lo. Plus dengan desain unibody kayak gini, Infinix Note 40 Pro 5G juga berhasil menyematkan fitur IP54 yang artinya handphone ini tahan terhadap percikan air dan debu. Mungkin ini yang paling banyak ditunggu atau ditanyain sebagian besar calon user dari Infinix Note 40 Pro 5G, yaitu kameranya.
Sebenarnya gue lebih pengen bahas kamera ini di video terpisah karena emang punya fitur yang banyak banget. Tapi di sini gue coba buat kasih tahu yang penting-pentingnya aja. Jadi Infinix Note 40 Pro 5G ini punya setup triple kamera dengan lensa utama punya resolusi di 108 megapiksel. Sedangkan untuk dua kamera lainnya menurut gue cuman kayak pelengkap aja karena punya satu lensa dengan resolusi 2 megapiksel dan satu lensa lagi yang nggak disebutin punya resolusi berapa megapiksel. Tapi yang kerennya di sini Infinix Note 40 Pro 5G juga punya fitur 3 kali in sensor zoom untuk pengalaman pengambilan foto zoom yang lebih baik. Kamera Infinix Note 40 Pro 5G ini punya kemampuan stabilisasi video cuman dengan catatan. Kalau fitur ini aktif, frame rate maksimal yang bisa digunakan adalah 30 fps aja dengan resolusi 1080p. Kalau fitur ini dimatiin, lo bisa ngerekam video baik kamera depan ataupun juga kamera belakang dengan resolusi maksimal di 2K 30 fps. Atau yang sering gua pakai buat konten adalah resolusi 1080p 60 fps. Nah, yang jadi perhatian gue di sini adalah Infinix Note 40 Pro 5G ini punya fitur yang biasanya cuman ada di handphone flagship aja, yaitu dual recording video, di mana lo bisa melakukan perekaman langsung menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Cuman dengan catatan lagi, resolusi yang bisa digunakan adalah 720 atau juga 1080p dengan frame rate maksimal di 30 fps, dan berikut adalah sampel foto dan video dari Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dan ini modenya adalah static aja ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan vlogging ataupun juga pengen bikin konten video pakai kamera depan, ini adalah hasil dari kamera Infinix Note 40 Pro 5G. Ini direkam menggunakan mikrofon bawaan dari handphonenya, gue nggak pakai mikrofon wireless tambahan. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm aja. Nah, yang gue suka dari kamera depan dari Infinix Note 40 Pro 5G ini, dia nge-wide ya teman-teman. Jadi dia bisa meng-capture area di background dengan cukup lebar kalau menurut gue. Dan ya udah, kita cobain aja sekarang kamera yang ada di belakangnya. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Note 30 Pro 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Ini tengah hari bolong banget. Ya, jam berapa sekarang? Oh, jam 12.08, jamnya nggak kelihatan. Jadi kayak gini, gue pegang pakai tangan aja, jalan kaki, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Jadi seperti ini untuk pick up audio dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ini untuk 1080p 60 fps-nya dia fitur stabilisasinya tidak aktif ya teman-teman. Kalau mau diaktifin fitur stabilisasinya itu harus lo turunin ke 1080p 30 fps baru dia bisa nyala teman-teman. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang lagi dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya nyala teman-teman. Ya, jadi seperti ini kalau gue lihat dari previewnya, ini dia cukup stabil, tapi memang untuk jitter di ujung-ujung video itu masih kelihatan aja teman-teman. Dan gue posisinya sekarang jalan kaki, gue pegang pakai tangan, tidak pakai gimbal. Dan ya, kalau seandainya lo pengen bikin video pakai Infinix Note 40 Pro 5G dan dengan kondisi 1080p 30 fps, seperti ini sampelnya. Habis kita bahas fitur dari kameranya, sekarang gue mau cerita tentang performa dari Infinix Note 40 Pro 5G. Cuman di sini gue nggak bakal tes main game lagi karena gue udah buatin video terpisah perihal tes main game di Infinix Note 40 Pro 5G ini. Gue bakal ceritain spesifikasi chipset yang digunakan sama Infinix Note 40 Pro 5G ini. Jadi Infinix Note 40 Pro 5G menggunakan chipset besutan MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 7020 5G. Chipset ini punya fabrikasi 6 nanometer TSMC dengan clock speed maksimal di 2,2 GHz yang bisa menghasilkan Antutu sebesar 468 ribuan poin dengan kestabilan yang bisa dibilang mediocre, cuman sekitaran 80% selama 30 menit pengetesan.
Selain itu, Infinix Note 40 Pro 5G punya RAM sebesar 8GB yang bisa lo tambah pakai fitur MEMS Fusion lagi, hingga maksimal 8GB dan juga internal storage sebesar 256GB yang sayangnya nggak bisa ditambah pakai micro SD lagi. Oh ya, untuk RAM-nya juga menggunakan LPDDR4X dan internal storage-nya udah menggunakan UFS versi 2. Dengan fitur RAM dan storage yang diberikan, Infinix Note 40 Pro 5G ini diklaim bisa buka aplikasi 10% lebih cepat dan mampu menjalankan aplikasi di background hingga 18 aplikasi secara bersamaan tanpa bikin handphonenya berasa lemot. Untuk mendukung pengalaman main game yang lebih baik, Infinix Note 40 Pro 5G juga punya fitur yang namanya adalah X Arena. Sebenarnya ini semacam game mode gitu yang ada di beberapa handphone gaming di luar sana. Di dalam menu X Arena kita bisa atur Infinix Note 40 Pro 5G ini bekerja di kondisi yang seperti apa. Kayak mode hemat daya, mode seimbang, atau bahkan mode performa yang bikin performanya nggak dilimit sama sekali. Selain itu, lo juga punya kuasa buat atur konfigurasi GPU dari handphone yang satu ini. Mulai dari penyaringan anisotropik untuk meningkatkan tekstur di dalam game, filter tekstur untuk pemrosesan gambar yang lebih cepat, dan offset bitmap LOD untuk meningkatkan kualitas gambar dari game yang lo mainin. Nah, jadi gitu ya teman-teman, beberapa fitur yang ada di Infinix Note 40 Pro 5G. Itu sih beberapa fitur yang emang kelihatan sama mata gue aja. Nah, kalau misalkan emang seandainya ada beberapa fitur yang pengen lo tambahin di kolom komentar, boleh tinggal ditulis aja sambil kita diskusi ya teman-teman. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai beberapa fitur dari Infinix Note 40 Pro 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.